Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, berjumpa kembali bersama saya Ibu Widya Astuti dalam mata pelajaran pembiakan tanaman. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang penyiapan media tanam. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi, Ibu ingin mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatannya ya. Menggunakan masker kalau keluar rumah, kemudian sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak dengan orang lain ya, minimal 1 meter, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Nah, jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, seyogyanya kita tetap di rumah agar terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa juga untuk selalu hidup sehat, cukup istirahat, makan makanan sehat, dan olahraga. Ya, nah pada materi penyiapan media tanam, capaian kompetensinya yaitu, kompetensi dasarnya ada 2, menganalisis penyiapan media tanam dan melaksanakan penyiapan media tanam. Nah, dari kompetensi dasar ini, maka tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Anda semuanya nanti tahu apa itu media tanam, jenis-jenis media tanam, kemudian bisa menentukan komposisi media tanam yang baik ya sesuai dengan tujuan dan fungsinya sampai nanti Anda semuanya bisa melakukan penyiapan media tanam sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, itu dia capaian kompetensi kita untuk materi kita kali ini. Nah, pada penyiapan media tanam ini ada beberapa uraian materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media tanam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang persyaratan media tanam, yang ketiga jenis-jenis media tanam, dan yang terakhir prosedur penyiapan media tanam. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Nah, ini Ibu punya gambar. Gambar apakah ini? Ya, di sini ada tanah, ada pupuk kandang, ada sekam bakar, dan ada karbofuron. Nah, biasanya bahan-bahan ini digunakan untuk tempat tumbuhnya tanaman, ya. Nah, tempat tumbuhnya tanaman itulah yang disebut dengan media tanam, ya. Nah, apa itu media tanam? Ya, media tanam itu adalah suatu benda yang digunakan untuk menumbuhkan bahan tanam. Nah, bahan tanamnya apa? Bahan tanamnya bisa berupa benih, kecambah, atau berupa bibit. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya yaitu persyaratan media tanam. Nah, sebelum kita membuat media tanam, kita harus tahu nih, apa saja persyaratan media tanam yang baik. Nah, kenapa? Supaya bahan tanam kita dapat tumbuh dengan subur. Nah, ini dia persyaratan media tanamnya. Ya, 1, dia harus bebas dari hama dan penyakit ya. Jadi jangan sampai media tanam kita itu ada hama dan penyakitnya. Nah, biasanya yang selalu menyerang di media tanam kita itu ya seperti semut, rayap, seperti itu ya. Jadi jangan sampai media tanam kita itu ada semutnya atau rayapnya. Nah, kalau ada semut atau rayap atau penyakit pada media tanam kita, maka nanti hama dan penyakit ini bisa menyerang bahan tanam kita. Nah, kalau sudah diserang bahan tanam kita, secara otomatis bahan tanam kita akan mati, ya. Kemudian yang kedua, gembur. Ya, supaya porositasnya juga bagus. Dia harus gembur. Supaya apa? Supaya pertumbuhan akar kita bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, cukup mengandung unsur hara. Nah, kenapa harus cukup mengandung unsur hara? Nah, unsur hara ini adalah makanannya tanaman.
Ya, istilahnya itu adalah makanannya tanaman. Jadi kalau seandainya tanaman kita tidak kita kasih makanan, ya dia tidak dapat tumbuh dengan subur. Nah, makanya media tanam yang kita buat harus mengandung unsur hara, ya. Kemudian yang keempat, mudah melepaskan kelebihan air. Jadi misalkan kita menyiramnya kemudian ternyata berlebihan, maka media tanam yang baik itu bisa melepaskan kelebihan air itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi genangan air pada media tanamnya. Nah, kenapa memangnya kalau terjadi genangan air pada media tanam? Nah, jika terjadi genangan air pada media tanam, maka ini akan berakibat tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Apa yang terjadi? Terjadinya akarnya bisa busuk. Nah, kalau akarnya sudah busuk, secara otomatis tanaman kita juga akan mati. Ya. Kemudian memiliki pH-nya netral, ya, sekitar mendekati lah ya, tidak harus benar-benar pH-nya 7 gitu kan, bisa 5,5 sampai 7, itu masih bisa ditolerir. Supaya apa? Supaya penyerapan unsur haranya itu optimal. Jadi misalkan pH-nya itu terlalu rendah, maka unsur hara dalam media tanam itu tidak dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, volume dan bentuknya relatif stabil. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah apabila kita membuat media tanam, kemudian media tanam ini kita letakkan pada wadah, misalkan pada pot ya gitu. Kita masukkan penuh nih dari awal. Nah, setelah terjadi proses penyiraman berkali-kali, media tanam yang baik itu adalah volumenya tetap penuh satu pot itu. Jangan sampai nanti berkurang. Nah, media tanam yang tidak baik adalah jika di awal kita mengisinya penuh, kemudian nanti dia berkurang menjadi 3/4-nya atau bahkan tinggal setengahnya. Nah, itu media tanamnya tidak bagus. Kemudian yang ketujuh, dapat menahan air dan udara dalam jumlah yang sebanding dan mencukupi, ya. Jadi selain dia bisa melepaskan kelebihan air, dia juga harus bisa menahan air dalam jumlah yang sebanding dan mencukupi kebutuhan tanaman tersebut. Mengapa? Karena jadi tanam membutuhkan waktu untuk menyerap airnya. Nah, media tanam ini harus bisa menahan air sampai si tanam tadi bisa menyerap air dari media tanam ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah media tanamnya harus ringan, murah, dan mudah didapat. Jadi itulah persyaratan media tanam yang baik yang harus kita buat. Supaya apa? Supaya bahan tanam yang kita semaikan nanti, yang kita tanam pada media tanam itu bisa tumbuh dengan subur. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis media tanam. Nah, jenis media tanam berdasarkan bahan penyusunnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah organik. Nah, yang kedua anorganik. Ya, apa itu media tanam organik? Nah, media tanam organik itu adalah media tanam yang berasal dari komponen makhluk hidup atau komponen organisme hidup. Bisa dari apa saja, bisa dari hewan atau tumbuhan atau tanaman ya. Nah, misalkan di sini dari tanaman. Nah, dari tanaman itu bisa dari daunnya, dari batang, bunga, buah, dan kulit kayunya. Nah, kalau dari hewan biasanya itu dari kotorannya. Nah, jenis media tanamnya ya yang berasal dari makhluk hidup ini bisa berupa arang ya, cacahan pakis, kompos, bisa dari moss, sabut kelapa, sekam padi ya. Kalau dari hewannya bisa dari pupuk kandang seperti itu. Humus juga termasuk ke dalam media tanam organik. Nah, kemudian yang kedua yaitu media tanam anorganik. Nah, apa itu media tanam anorganik?
Media tanam anorganik adalah media tanam yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi atau dari bahan-bahan sintetis. Bahan-bahan sintetis ini adalah bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik. Nah, contohnya seperti gel, pasir, kerikil, pecahan batu bata, spons, tanah liat, vermikulit, dan perlit. Jadi, untuk membedakannya ya, untuk memudahkannya, apa sih media tanam organik dan anorganik adalah media tanam organik itu adalah media tanam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan media tanam anorganik itu adalah media tanam yang berasal dari benda mati. Nah, itu dia bedanya ya. Organik dari makhluk hidup, bisa hewan dan tumbuhan, sedangkan anorganik dari benda mati. Apa benda matinya? Dari batu-batuan induk atau bahan sintetis ya. Itu dia jenis-jenis media tanam. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu pembuatan media tanam. Nah, dalam proses pembuatan media tanam itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana caranya kita mendapatkan media tanam yang subur dan gembur? Caranya adalah dengan mencampurkan beberapa media yang mempunyai karakteristik berbeda dengan perbandingan tertentu hingga didapat bentuk campuran media tanam yang sesuai dengan kebutuhan jenis bahan tanam. Jadi, misalkan ada jenis media tanamnya ya, kita mencampurkan tanah topsoil dengan pupuk kandang dengan pasir seperti itu. Jadi dari ketiga jenis media tanam ini kita campurkan supaya kita mendapatkan media tanam yang sesuai dengan persyaratan media tanam yang baik tadi. Misalkan gembur, mengandung unsur hara, kemudian bisa menahan air, bisa melepaskan air, kelebihan air seperti itu. Nah, prinsipnya dalam pembuatan media tanam itu adalah kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuan kita membuat media tanam itu untuk apa? Ya, nah, apakah media tanam ini kita buat untuk persemaian benih atau kecambah atau untuk menyapi bibit? Ya, biasanya benih dan kecambah ini jenis media tanamnya sama. Nah, kita bahas yang pertama ya, media tanam untuk benih atau kecambah. Nah, media tanam untuk benih kecambah ini kita buat media tanamnya itu subur, gembur, dan aerasinya tinggi sehingga benih atau kecambah yang disemai itu dapat mudah tumbuh. Karena bagaimana dia bisa mudah tumbuh? Karena dia media tanamnya gembur, maka pertumbuhan akarnya tuh mudah untuk menembus si media tanam ini. Nah, kalau akarnya mudah untuk tumbuh, maka tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Kemudian apabila bibitnya mau disapi, dia mudah untuk dicabut. Nah, terbayang nggak kalau kita membuat media tanamnya tidak gembur, sementara kita mau menyapi bibitnya. Misalkan nih kita mau menyapi bibit cabai. Biasanya kita menyemai benih cabai ini kan dalam satu bedengan gitu ya, di bawah naungan. Nah, kalau media tanamnya padat, ketika kita ingin mencabut si bibit tadi mau kita pindah tanamkan ke lahan, maka bisa jadi akarnya akan putus. Nah, makanya kita harus membuat media tanamnya ini gembur supaya apa? Ketika kita mau mencabut bibitnya, maka akarnya tidak putus. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu media tanam untuk menyapi bibit. Prinsipnya sama, kita harus membuat media tanamnya subur, gembur, dan aerasinya baik. Tapi di sini yang perlu diingat adalah media tanam ini harus bisa menyimpan air lebih lama. Ya, kenapa? Karena biasanya penyapian bibit ini kita lakukan tidak di bawah naungan. Ya, nah kalau tidak di bawah naungan, secara otomatis dia langsung terkena sinar matahari. Nah, kalau dia terkena sinar matahari, maka proses penguapannya sangat cepat. Nah, kalau kita buat media tanam, ya media tanamnya tidak dapat menahan air lebih lama, secara otomatis tanaman kita akan kekurangan air. Nah, itu dia makanya media tanamnya harus bisa menyimpan air lebih lama. Baik, kita lanjutkan ya. Nah,
Kemudian, bagaimanakah prosedur penyiapan media tanamnya? Langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, kita harus menentukan dulu jenis bahan tanamnya apa. Nah, tadi sudah kita bahas ya sebelumnya, bahan tanamnya mau berupa benih kecambah atau berupa bibit. Nah, ini akan berbeda nanti jenis media tanamnya yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita menentukan jenis-jenis media tanam yang digunakan. Nah, kalau untuk kecambah atau benih, apa itu yang bagus jenis media tanamnya? Akan berbeda jika kita bahan tanamnya itu berupa bibit. Nah, itu pasti berbeda nanti jenis media tanamnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita menentukan jenis media tanam, selanjutnya yaitu menetapkan komposisi media tanamnya. Nah, ini ada hubungan juga dengan bahan tanamnya. Kalau dia berupa benih, akan berbeda komposisinya dengan bibit. Misalkan jenis media tanamnya sama, tetapi komposisinya pasti berbeda. Nah, dari mana kita tahunya ini, Bu? Kita bisa mencari informasi ini di internet, di jurnal-jurnal. Ananda semua bisa mencarinya di Google Cendekia. Di situ banyak kali jurnal-jurnal yang membahas tentang komposisi media tanam yang cocok atau yang baik berdasarkan hasil penelitian. Misalkan kita ingin membuat media tanam benih cabai gitu. Nah, maka komposisi media tanam dan jenis media tanam yang bagus digunakan untuk persemaian benih cabai itu apa-apa saja, komposisinya itu berapa, seperti itu ada di situ semuanya. Kita bisa cari, kita bisa gali informasinya di situ, ya. Nah, setelah kita menetapkan komposisi media tanam, langkah selanjutnya yaitu mencampur beberapa media tanam tadi sampai homogen atau sampai bercampur merata. Ya, misalkan kita mencampurkan 3 media tanam, maka ketiga media tanam itu harus benar-benar tercampur merata. Selanjutnya, kita masukkan media tanam tadi ke dalam wadah, ya. Bisa dalam kotak gitu, atau kita masukkan langsung ke dalam polybag, seperti itu, terserah. Setelah kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita siram media tanamnya dengan air secukupnya. Nah, kita siram sampai basah, merata. Selanjutnya kita biarkan media tanam ini minimal 2 minggu. Di mana kita meletakkannya? Kita letakkan langsung di bawah sinar matahari. Tidak boleh di bawah naungan ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya racun-racun yang ada pada media tanam tersebut hilang, menguap. Nah, makanya kita letakkan langsung di bawah sinar matahari, biarkan dia terkena hujan, terkena sinar matahari, seperti itu. Sampai media tanam ini matang. Nah, apa ciri-cirinya media tanam ini matang? Ciri-cirinya adalah tumbuhnya rumput-rumput kecil yang sudah mulai tumbuh. Nah, itu artinya media tanam kita sudah matang. Dan media tanam ini sudah siap untuk kita gunakan. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video pembuatan media tanam. Nah, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Di sini yang pertama kita membutuhkan saringan. Ini saringannya biasanya digunakan oleh tukang-tukang itu juga untuk menyaring pasir atau kerikil ya. Nah, terbuat dari kawat yang berlubang untuk menyaring media tanam yang dari kotoran-kotoran atau sampah. Kemudian yang kedua kita membutuhkan cangkul ya. Cangkul ini kita gunakan untuk mencari media tanam. Biasanya kita gunakan untuk mencari topsoil atau humusnya. Kemudian yang ketiga kita membutuhkan polybag. Ya, polybag ini sebagai wadah untuk media tanam yang hasil media tanam kita nanti. Oke. Selanjutnya kita butuh ember. Nah, ember ini kita gunakan untuk menakar media tanam nanti, ya. Takarannya kita menggunakan ember. Selanjutnya, yang terakhir kita membutuhkan angkong. Nah, angkong ini akan kita gunakan untuk tempat media tanam. Misalkan kita mau mencari tanah topsoil atau humus, nah ini untuk tempatnya.
Nah, ini dia alat-alat yang kita gunakan. Ada cangkul, ada saringan, ada ember ya, ada polybag, kemudian ada angkong seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Ini adalah tahapan mengambil tanah humusnya ya. Oke, kemudian tanah humusnya kita ayak. Kita pisahkan dari sampah-sampahnya ya, sampai kita mendapatkan tanah humus yang murni ya, dan supaya gembur juga ini tanah humusnya setelah diayak. Nah, selanjutnya kita mengukur. Nah, di sini kita akan membuat media tanam untuk persemaian ya, persemaian benih. Nah, di sini kita membutuhkan tanah humus. Ini tanah humusnya sudah gembur sekali. Kemudian kita ada pasir dan pupuk kandang. Nah, perbandingannya adalah tanah humus, pasir, dan pupuk kandang adalah 1:2 dan banding 1. Ya, ini tadi tanah humusnya sudah 1 ember. Kemudian pasirnya kita takar sebanyak 2 ember ya. Ini 1, kemudian ditakar lagi 2, kemudian itu pupuk kandangnya. Oke, 1. Oke, 1, 2, 1. Nah, setelah ini kita campur sampai merata ya, dicampurkan sampai merata. Jika masih ada sampah-sampahnya, dibuang sampah-sampahnya. Nah, ini dia, kita sudah mendapatkan media tanam yang sudah merata. Tadi ketiganya sudah merata ini ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam polybag. Nah, ini dia caranya. Polybagnya kita lipat ya, ini kurang lebih 2 cm. Kemudian kita masukkan media tanamnya sampai penuh dan kita hentakkan ya, supaya padat. Kita hentakkan sedikit, kita hentakkan sampai penuh. Nah, itu dia, kita hentakkan supaya padat ya. Kemudian kita isi semua media tanamnya sampai habis ya. Selanjutnya kita susun langsung di bawah sinar matahari ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita siram media tanamnya ya. Kita siram menggunakan air sampai benar-benar basah ya. Nah, setelah itu kita biarkan media tanamnya di bawah sinar matahari ya, minimal biasanya tuh 2 minggu. Tapi kalau seandainya kurang dari 2 minggu sudah tumbuh rumput-rumput kecil di sini, boleh langsung kita gunakan media tanamnya. Oke. Nah, inilah cara pembuatan media tanam untuk persemaian benih. Terakhir, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya. Jaga kesehatan juga, makan makanan yang sehat, cukup istirahat, dan cukup olahraga. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.